banyak hal sih sebenarnya saya mau cerita tentang bagaimana pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan ya. Nah, jadi setiap kesempatan yang dikasih, saya juga mau share, mau berbagi, sehingga apa yang saya rasakan, pengalaman saya dengan Tuhan itu juga bisa ya harapan saya sih bisa menyemangati kita semua di sini ya. Terlebih dalam bulan ini ya saya sangat semangat karena kita belajar dari kitab Keluaran ya. Jadi waktu saya baca ulang kitab Keluaran, banyak hal baru lagi yang bisa saya dapat ya. Karena terus terang kitab Keluaran mungkin saya paling sedikit bacanya, karena kitab Keluaran sih saya baru 3 kali. Tapi setiap saya baca banyak hal yang baru, berarti benar-benar banget waktu kita mau baca setiap kitab pasti banyak hal baru yang bisa menyemangati kita. Jadi saya sangat semangat dengan program gereja kita ya. Sudah dibuatin jadwal untuk kita bisa baca Perjanjian Lama, dan itu saya pikir saya merasa sangat membantu saya ya untuk bisa punya waktu untuk saat teduh. Ya, benar banget seperti yang dikatakan Bro Nek tadi ya, dalam semenjak saya bergabung dalam usaha yang baru bersama dengan Bro Tony, memang secara waktu saya di sini mau mohon maaf juga untuk saudara-saudari, mungkin banyak waktu yang saya nggak banyak bisa kasih karena perusahaan kita adalah perusahaan yang baru meniti di sini, dan emang perlu banyak waktu yang harus saya dan Tony siapkan untuk membangun ini. Tapi bersyukurnya saya berusaha untuk tetap itu bukan alasan ya, tapi mau terus berjuang ya. Tadi pagi terpaksa saya antar harus lebih pagi karena jam 9 saya harus jadwal saya berbicara lagi pada hari ini. Jadi ya itulah saya mau terus coba lakukan, memberikan yang terbaik, bukan karena saya pengen kalian lihat saya baik, tapi karena Tuhan sudah menunggu saya. Amin. Jadi hari ini mungkin akan banyak pengulangan karena kitab Keluaran itu sudah dikupas habis semua dengan Bapak Pendeta dan Joshua kemarin ya. Jadi saya mungkin lebih banyak pengulangan, tapi artinya dengan pengulangan ini saya pikir pun kita bisa semangat ya. Ada hal yang saya belajar dari kitab Keluaran ya. Saya mau kita juga membaca di Keluaran 14 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Saya akan bacakan. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya. Dari ayat ini pun waktu saya lihat dan saya pelajari, dan mengingat waktu pelajaran kita di minggu kedua tentang bagaimana Tuhan fokus terhadap tujuannya. Ya. Ya, saya semangat dengan pembacaan ayat tadi ya. Di sini saya belajar melihat betapa di sini dikatakan waktu bangsa Israel telah diselamatkan dari pengejaran bangsa Mesir, dia melihat dikatakan sini, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya. Ya, ini sangat menarik karena seperti yang kita belajar kemarin bahwa Tuhan itu ada 2 hal ya. Waktu kemarin kita bahasa kasih Tuhan adalah patuh, obey, dan pertobatan. Ya. Terus kita belajar kemarin ada 2 hal tentang kuasa dan kasih Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan memberikan kuasa dan kasih Tuhan? Yaitu intinya dari situ adalah untuk agar orang-orang semua menjadi percaya. Ya. Menarik, kemarin sempat juga jadi pertanyaan saya, kenapa kok Tuhan selamatkan bangsa Mesir, Tuhan selamatkan bangsa Israel, tapi kok malah membunuh bangsa Mesir? Ya. Di firman Tuhan kalau kita baca, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi kalau kita lihat baca itu, kok sepertinya Tuhan tega banget ya. Kok Tuhan keraskan terus dia bunuh lagi. Tapi sebenarnya dari kacamata kitanya bahwa sebenarnya si Firaunnya, si bangsa Mesirnya yang
bebal. Ya, bayangkan kalau kita baca 10 tulah ya. 10 tulah itu bukan hal-hal yang kecil, bukan hal yang gampang yang kita bisa hadapi. Ya. Tapi dengan 10 tulah itu pun Firaun tetap nggak mau lihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia sampai bahkan oke lah, yang pas tulah ke-10 dia bilang, yaudahlah bangsa Israel pergi aja. Saya udah kapok, saya udah nggak kuat, saya nggak bisa melawan Tuhan kalian. Ya. Setelah mereka pergi, dan akhirnya pun si Firaun masih mengeraskan hati. Ya. Dia sampai bilang, wah nggak bisa nih, kita harus kejar mereka. Dan akhirnya mereka mengejar ya, bangsa Mesir mengejar, dan terjadilah mereka mati di laut yang terbelah, ya. Akhirnya tenggelam. Dan waktu melihat itu, akhirnya bangsa Israel pun berkata, baru itu mereka takut sama Tuhan dan mereka baru percaya. Ya. Waktu saya ngebayangin dengan hidup murid saya berpikir ini adalah sesuatu hal yang tidak terlalu berbeda dengan mereka. Ya. 400 tahun bangsa Israel berada di lingkungan orang Mesir dan budaya orang Mesir. Ya. Mereka berlaku seolah-olah sudah seperti orang Mesir, ya, selama 400 tahun. Mereka tidak memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Waktu saya flashback ke diri saya, selama saya hidup, saya juga mungkin nggak terlalu dapat punya gambaran yang benar tentang Tuhan. Ya, kita ke gereja, jadi yang orang tua saya lakukan adalah mereka akan marah sekali kalau kita anak-anaknya nggak ke gereja. Wah, itu positif banget. Ya. Mereka akan marah sekali kalau anak-anaknya tidak ke gereja. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya. Sehingga itu yang membuat saya jadi tertanam, dan saya kalau ke gereja kalau bisa, kalau sampai nggak bisa jalan lah, saya baru bisa nggak ke gereja. Ya. Itu pengharapan saya. Dan itu yang saya bersyukur dari orang tua saya, membuat saya bisa sampai seperti ini. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah saya hanya datang ke gereja. Ya, saya hanya datang ke gereja, saya menyanyi pujian, ya, dan ingat banget itu bahwa dulu pemuda waktu zaman saya nakusu ya, dikatakan nakusu pada zaman saya itu ya rohani nggak rohani lah. Artinya begini, jadi kita ke gereja, kita datang ke gereja, datang pagi tepat waktu, tapi setelah biasanya kan kalau mau firman persembahan dulu. Nah, jadi pas mau persembahan kita keluar, uang persembahan kita beli rokok, akhirnya kita ngobrol sama teman-teman sampai khotbah selesai. Dan akhirnya ini salah satu pemikiran saya dan keyakinan saya dulu, bahwa kita jangan sampai ketinggalan berkat Tuhan. Ya, kalau di gereja kita dulu kan ada terakhir tuh ada pasu-pasu. Jadi ini jangan sampai lewat. Jadi kalau persembahan sama khotbah lewat is okay. Ya, tapi kalau pasu-pasu jangan sampai. Jadi setelah kita kan kalau kantin di dekat gereja, kantin itu dekat gereja. Jadi dengar kalau waktunya ini sudah mau selesai. Dan akhirnya ya itu setelah khotbah baru saya masuk dan saya terima berkat Tuhan. Dan itu saya happy banget waktu itu. Ya. Saya pikir saya udah benar banget. Ya, saya sudah pikir saya orang Kristen loh. Ya, saya ini orang umat pilihan Tuhan. Ya, dengan kebobrokannya saya. Ya. Dan itu berjalan begitu lama. Ya, sampai kuliah pun begitu. Ya, apalagi waktu di Bandung kita, Yohan tahu kali GKI Maulana Yusuf ya bro, itu dekat BPK banyak sekali itu. Wah, itu kenapa saya harus ke sana, karena mau BPK. Ya, teman-teman kita suka BPK, dan itu terjadi pada minggu pertama dan minggu kedua. Masih ada di kantong. Ya. Kalau minggu ketiga kita nggak gereja di Maulana Yusuf, dekat kos. Jadi itulah pemahaman-pemahaman yang saya dapat. Ya. Yang saya pikir itu pun sudah lumayan. Ya. Yang saya pikir itu udah bisa jadi pegangan saya sebagai orang yang percaya. Ya. Jadi melihat ayat ini pun saya belajar bahwa bangsa Israel pun bisa katakan itu. Mereka takut sama Tuhan dan mereka percaya. Tapi kalau kita baca selanjutnya, banyak sekali mereka sungut-sungut. Ya, seperti khotbah Yosua kemana, mereka bersungut-sungut. Ya, air kok pahit, kenapa kok jadi nggak ada makanan, kok saya kehausan, ya sepertinya
penyelamatan yang Tuhan kasih itu salah, ya. Dan itulah yang saya pikir kesamaannya saya dengan bangsa Israel, ya. Saya merasa saya percaya sama Tuhan, saya merasa saya sudah oke sebagai orang Kristen, tapi hidup saya nggak seperti orang percaya, ya. Dan di sini kita melihat bahwa kadang-kadang kita pun agak sulit melihat kuasa dan kasih Tuhan, ya. Mungkin kita semua di sini punya pengalaman yang berbeda bersama-sama dengan Tuhan, ya. Saya mungkin punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Saya punya pengalaman kuasa Tuhan, dan mungkin kalian juga punya, ya, punya pengalaman tentang kuasa Tuhan. Dan poin itu, saya bisa melihat bahwa saya pun nggak greget dengan itu. Ya, saya pun nggak greget waktu Tuhan bisa lakukan sesuatu hal yang membuat saya lepas dari tantangan. Hari itu saya luar biasa rasanya. Tapi setelah itu sepertinya biasa-biasa aja. Ya. Setelah akhirnya makanya saya waktu saya baca kitab ini, benar banget, ya. Ternyata hidup murid saya ini sama persis dengan bangsa Israel. Ya. Sudah ada kuasa, sudah ada Tuhan menyelamatkan, sudah ada kasih. Tapi kok sepertinya sulit sekali untuk kita betul-betul bisa menjadi orang yang percaya. Ya, concernnya Tuhan adalah penebusan dan keselamatan. Ya. Itu concernnya Tuhan waktu manusia jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan sendiri pun sangat concern sekali dengan peraturan-peraturan yang Tuhan buat. Ya. Saya pikir dulu kenapa Tuhan buat peraturan-peraturan begitu banyak terhadap bangsa Israel. Ya, waktu saya baca ternyata Tuhan mau peraturan-peraturan itu ada agar bangsa Israel juga boleh kembali kepada Tuhan dan mereka tinggalkan dosa. Ya. Mereka tinggalkan dosa. Ya, coba kita baca di Keluaran 20, ya, Keluaran 20. Ayat yang ke-20. Saya baca, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, ini kejadian waktu Musa naik Gunung Sinai, ya, itu suasananya begitu heboh, begitu luar biasa, ya. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu sangat takut sekali. Tapi waktu itu Musa bilang bahwa itu terjadi agar kamu jangan takut, tapi takut akan Dia harus ada padamu agar kamu tidak berbuat dosa. Ya, sangat menarik sekali plan Tuhan buat bangsa Israel, dan itu pun yang saya percaya yang Tuhan mau lakukan juga buat kita. Ya, sometimes peraturan-peraturan membuat kita menjadi kaku. Ya, peraturan-peraturan membuat kita jadi sepertinya ada banyak sekali batasan. Ya, peraturan-peraturan sepertinya membuat kita kok kita menjadi tidak lebih bisa berkreativitas. Tapi bersyukur hari ini, waktu kita baca ayat ini kita mengerti, dan ternyata tujuan Tuhan adalah kenapa itu dilakukan. Itu adalah baik buat kita. Ya, seperti yang kita belajar kemarin, waktu Tuhan melarang kita berbuat dosa, apakah Tuhan menjadi tidak baik? Ya, tapi Tuhan tetap baik waktu kita tidak melakukan dosa. Itu sesuatu hal yang membuat saya pun semakin berpikir, ya. Dan saya pernah diskusi sama Bro Naik waktu tentang hidup murid, ya. Kebetulan kita semua di sini disciple, ya, murid Yesus, jadi makanya saya juga bisa bilang tentang hidup murid. Saya pernah tanya sama Bro Naik, bro, kita tahu beberapa jemaat nggak seperti dengan terjadinya nggak seperti tentang waktu kita counting the cost, ya. Ada yang sepertinya meleset, ya. Tapi yang saya percaya firman-Nya nggak salah, ya. Tapi ada hal yang mungkin berbeda. Makanya saya pernah tanya sama Bro Nek, bro, setiap pelajaran yang kita bagikan ke setiap calon disciple itu adalah semuanya sama, saya bilang. Tapi kenapa pemahaman dan perasaannya kok menjadi berbeda, ya? Kenapa kok sewaktu kita menjalani hidup murid kita, ternyata mulai ada hal yang berbeda, mulai ada hal yang meleset, ya. Itu yang saya percaya tentang perumpamaan Tuhan waktu menabur, ya, bahwa ada hal-hal tantangan yang juga akan menggoyangkan iman kamu. Jadi saya berpikir luar biasa banget, ya, waktu itu Musa bisa memimpin orang-orang yang
orang-orang yang juga punya pemahaman yang begitu berbeda dengan dia. Ya, sementara pengalamannya sama-sama dia dapat. Di situ pun saya mengerti bahwa penting sekali untuk kita disciple, untuk kita para murid Yesus, pemahaman tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali buat kita. Ya. Kita sudah bisa lihat nggak Tuhan kita tuh seperti apa? Ya. Saya pernah tanya sama istri saya, ya, kebetulan dia nggak ada lagi di KKK. Ya, saya pernah tanya, kira-kira kalau kamu mau, kira-kira kalau kamu baca, kalau kamu tahu tentang kuasanya Tuhan, kira-kira apa yang kamu mau bisa nggak Tuhan kasih? Ya kalau melihat dari apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kuasanya, ya pastilah kecil sekali permintaan saya itu kecil sekali. Ya, artinya waktu saya tanya itu, semua orang juga tahu tentang kuasa Tuhan. Ya, orang juga kalau dikasih pertanyaan yang sama, dia tahu bahwa hal yang kecil yang kita minta itu kecil sekali dibanding dengan kuasa-kuasa Tuhan yang sudah dia buat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kuasa Tuhan itu sendiri sepertinya enggak permanen. Ya, kuasa Tuhan itu sepertinya kok enggak paten di dalam hidup kita. Ya, kenapa saya bilang? Karena masih ada khawatir. Ya, kita masih ada kekhawatiran. Ya. Waktu kita lihat kuasa Tuhan kita, Tuhan saya tuh hebat tuh, bisa membelah laut, bisa menghidupkan orang mati, banyak penyakit, dia bisa kasih tulah, tapi dia bisa juga hilangkan. Ya, berarti kuasanya itu luar biasa. Artinya, yang menjadi keyakinan saya, nggak ada satu hal pun yang tidak dapat Tuhan lakukan. Ya. Tapi kenapa kita menjadi khawatir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel begitu banyak menyaksikan kuasa Tuhan, tapi mereka khawatir. Ya, waktu baru saja mereka diselamatkan, baru saja mereka katakan takut akan Tuhan dan mereka percaya sama Tuhan. Tapi waktu air menjadi pahit, mereka udah mulai, Musa, gimana? Kenapa kau bawa kami ke sini? Kok air jadi pahit? Ya, mendingan pulanginlah saya ke Mesir. Baru saja mereka melewati suatu hal yang luar biasa, tapi mereka bisa lakukan itu. Dan ini yang terjadi kepada kita orang-orang percaya. Ya. Kita nggak bisa mematenkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kenapa orang khawatir? Karena mereka betul-betul nggak percaya Tuhan itu berkuasa. Ya. Dan khawatir itu adalah dosa. Ya. Tuhan mau kita tinggalkan itu. Ya. Makanya saya pun dosa yang terbesar saya itu adalah khawatir. Ya. Jadi waktu saya tahu itu, saya berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang bisa menghandle itu. Artinya kepindahan saya di sini itu pun salah satu upaya sebenarnya, ya. Karena salah satu saya agak sulit kalau saya di luar lingkungan yang nggak membantu saya secara perannya. Makanya kita paksa untuk saya bisa tinggal bersama dengan jemaat, khususnya dengan Brunei. Itu satu alasan untuk kenapa saya harus menjaga hati saya. Ya, artinya adalah ada upaya yang mau kita lakukan untuk waktu kita tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, karena tentunya apalagi kita dibanding bangsa Israel, kita wajar saja sebenarnya kita tidak percaya, karena kita tidak betul-betul menyaksikan. Ya, tapi bangsa Israel itu betul-betul menyaksikan. Ya, tapi bukan berarti saya bilang wajar saja tidak percaya hari ini kalian menjadi orang yang tidak percaya. Ya, tapi saya percaya karena kalian sudah jadi murid Yesus. Kalian nggak akan lakukan itu. Ya, tapi ini yang perlu kita antisipasi, yang kita perlu juga belajar. Ya, karena kejadian ini adalah sesuatu yang tentunya tidak kita sadari. Ya, tentunya tidak kita sadari. Makanya penting bagi kita untuk aware, ya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, sehingga waktu kita tahu kelemahan kita, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, itu yang saya juga belajar. Kenapa keputusan awal waktu kita dibaptis, bertobat dan percaya, jadi murid kita begitu sukacitanya. Tapi waktu berjalannya langsung, perasaan itu, keyakinan itu menjadi berbeda. Ya, menjadi berbeda. Waktu saya dibaptis, saya pikir, wah, hidup saya akan saya serahkan buat Yesus. Saya mau mati buat Yesus.
Ya, saya mau lakukan semuanya buat Yesus. Ya, tapi mulai ada tantangan. Saya mulai nggak kenceng lagi ngomong itu. Ya, saya mau melayani Tuhan. Saya akan melakukan itu buat Tuhan Yesus. Ya, tapi udah nggak kenceng lagi. Makin kenceng tantangannya, saya udah mulai nggak berani bilang itu. Ya, dan ini yang terjadi di khususnya yang di kota Jambi yang sudah saya pernah lihat, khususnya untuk orang-orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena saya pribadi waktu di gereja lama saya pun sudah saya bilang atau mungkin karena saya nggak dengar khotbah ya. Atau mungkin karena saya nggak dengar khotbah, jadi saya pikir semua orang Kristen jadi sama. Itu mungkin kesalahan saya. Ya, tapi yang saya rasakan emang kadang-kadang setiap pelajaran-pelajaran yang dibagikan tuh ya berdasarkan firman Tuhan. Tapi intinya adalah bagaimana kesukaannya kita sama firman Tuhan. Jadi kenapa orang masih bisa bertahan sampai saat ini? Kenapa murid Yesus masih bisa bertahan saat ini? Ya, karena mereka begitu cinta firman Tuhan. Ya, waktu kita cinta firman Tuhan, nggak ada kesempatan untuk kita worry, nggak ada kesempatan untuk kita melihat tantangan itu sepertinya sulit, ya, nggak ada kesempatan untuk dosa itu pun bisa mengganggu kita. Ya, every day, tiap detik kata Tuhan Yesus pada Petrus bahwa iblis sudah mengintip kamu. Artinya kesempatan iblis itu lebih besar sebenarnya kalau kita juga nggak lawan itu. Ya, makanya penting bagi kita orang Kristen di sini Tuhan bilang kalau kamu obey, kalau kamu taat kepada firman-Nya, janjiku akan ada padamu. Jadi kuncinya adalah sebenarnya ya obey dan bertobat. Ya, itu bahasa kasih Tuhan itu sangat menarik. Thank you bro buat pelajarannya kemarin. Ya, itu yang membuat saya pun bisa menjaga hati saya itu adalah bahasanya kasih Tuhan. Ya, waktu kita mau obey, kita semangat dengan firman Tuhan. Sekarang orang-orang Kristen udah jarang sekali baca Alkitab. Ya, udah jarang sekali baca Alkitab. Papa saya pun udah nggak pernah lagi baca Alkitab. Ya, bahkan beliau salah satu penatua di gereja, tapi beliau juga nggak terlalu tertarik dengan Alkitab. Artinya emang nggak sedikit loh orang-orang yang nggak tertarik firman Tuhan, dan itulah yang membuat kenapa orang-orang juga merasa nggak happy, nggak suka cita, ya, karena hubungan kita dengan Tuhan tuh nggak terlalu dekat. Ya. Kita bisa tahu seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan ya waktu kita membaca firman Tuhan. Ya. Seberapa sering kita baca firman Tuhan dan seberapa sering saya waktu baca Keluaran saya banyak sekali ketawa, banyak sekali tersenyum melihat ya ampun ternyata gak jauh beda saya dengan bangsa Israel. Ya, saya bisa merasakan itu karena ya itulah si bangsa Israel ini sepertinya juga dikeraskan Tuhan juga ya karena bandel banget ya, dan itu pun saya rasakan ya. Ada hal yang sama ya, yang jeleknya sebenarnya ada hal yang sama yang saya alami perjalanan Kristen saya dengan bangsa Israel ya. Tapi bersyukur hari ini pun kita sangat semangat karena waktu kita baca kitab Keluaran kita bisa sangat firman itu menjadi sangat tertarik ya. Waktu kita bisa lihat bangsa Israel menjadi kita itu menjadi lebih nikmat ya, kita membacanya jadi lebih nikmat dan kita pun bisa senyum-senyum, ada asap nih, wah gua bego nih, gua salah nih, atau kan gua begitu juga. Jadi akhirnya kita bisa lihat ya kasih Tuhan itu. Kadang-kadang semua orang bilang God is good, tapi benar nggak semua orang bisa merasakan itu? Ya, kalau semua orang bisa merasakan God is good, artinya pasti hidupnya sukacita. Ya. Tantangan pasti ada, tapi bedanya dengan orang percaya, waktu ada tantangan kita masih bisa senyum, masih bisa happy, ya, masih bisa kayak Paulus, ya udah mau di penjara, udah mau dipancung pun masih bisa dia ketawa senyum, nulis lagi di penjara, bisa nyanyi-nyanyi. Ya. Itu salah satu tanda bagaimana kita percaya. Ya. Jadi dari pelajaran ini pun saya belajar percaya yang saya katakan ini percaya yang seperti apa. Ya, itu pun kita sudah pernah belajar tentang hati yang percaya ya, seperti apa. Apakah kita percaya karena kuasa Tuhan itu? Apakah kita percaya bahwa karena kasih Tuhan atau hal lain? Sekarang itu yang menjadi pertanyaan kita di sini secara personal. Ya.
percaya kita udah percaya yang seperti apa. Percaya kita adalah percaya yang akan berubahkah nantinya ke depan, atau percaya kita yang enggak, ini keyakinan saya bahwa saya harus hobi dan saya harus tinggalkan dosa dan saya harus lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Dan menarik, banyak hal-hal yang kecil mungkin kita juga kurang bisa melihat, ya, bahwa di dunia yang modern ini kita masih agak sulit untuk bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Ya, artinya banyak sekali juga orang yang menganggap Tuhan itu biasa-biasa aja. Ya, sehingga waktu melakukan hal yang biasa itu wajar. Ya, artinya dalam hidup murid kita pernah belajar bahwa waktu kita belajar tentang pemuritan, kita diajarkan untuk prioritas Tuhan. Kita diajarkan untuk prioritas Tuhan. Ya. Kamu harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, dan itu benar banget. Ya. Tapi di era modern seperti ini, banyak sekali orang kurang bisa menghormati Tuhan. Ya, saya bersyukur ya di jemaat ini bisa secara terbuka untuk mengatakan sesuatu kepada saudara-saudari, untuk kita juga bisa sama-sama punya misi untuk bisa menghormati Tuhan. Ya, saya bersyukur waktu kita diajarin, waktu kita ditegur untuk bisa bagus dalam pelayanan ibadah, ya, untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan ibadah. Karena nggak semua orang bisa lakukan apa yang kita lakukan. Ya, kalau di gereja yang lama, saya terserah saja saya mau datang jam berapa, karena nggak ada yang tegur. Ya, saya terserah saja datang, dan sepertinya datang ke gereja adalah hal yang biasa aja. Ya, adalah hal yang ya ini udah tiap minggu yang kita lakukan. Ya, tapi nggak ada sesuatu hal yang gue harus ke gereja, gue harus dengar firman Tuhan, gue harus memuji Tuhan, gue harus menghormati Tuhan. Ya, nggak ada hal yang spesial. Ya, dan itu pun mulai banyak hal yang terjadi. Ya, waktu kita flashback waktu pelajaran murid, saya mau memprioritaskan Tuhan. Ya, saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Tapi setelah jalan mulai kendor. Ya, mulai kendor. Ya. Terus semuanya menjadi wajar dan semuanya menjadi biasa. Ya, respect akan Tuhan sudah mulai nggak terlalu kelihatan. Ya, kita juga melihat itu sebagai sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Ya, ya, Tuhan mau sekali waktu kita datang ke tempat ibadah, waktu kita datang untuk kebaktian, Tuhan mau sekali kita juga bisa mempersiapkan hati kita. Ya, kita bukan hanya tidak datang terlambat, tapi hati kita pun harus kita bersiapkan. Ya, kita harus belajar dalam hal itu. Ya. Terus dalam setiap pelayanan, berikan yang terbaik, karena kita sudah bisa melihat bahwa respect akan Tuhan itu adalah satu hal yang penting bagi murid Yesus. Ya, kita jangan bilang kita disciple tapi kita nggak respect Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa hal juga yang punya pandangan berbeda. Ya, tapi saya pikir waktu kita mau menghormati Tuhan, ya sesuatu hal yang sifatnya mensupport, mendukung dalam respect itu kita harus lakukan, kita harus semangat. Ya, bukan kita menjadi sepertinya kok diatur-atur. Ya, itu seperti yang saya bilang bahwa peraturan yang dibuat, yang Tuhan buat untuk menjaga kita. Jadi adapun aturan yang gereja buat itu sebenarnya bukan kemauan pribadi, tapi gereja buat untuk agar kita bisa respect Tuhan. Ya, itu jadi kita harus tetap semangat dengan setiap aturan. Ya, walaupun sepertinya kita sangat bebas karena kita disciple, karena kita sama. Ya, ya, kita mau juga hidup murid kita juga benar. Ya, kita mau betul-betul setiap aturan gereja kita dukung, kita bangun sama-sama, karena yang jelas yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengembalikan hati kita untuk kita bisa respect Tuhan. Ya, jadi sangat menarik ya pelajaran ini. Saya sangat bersyukur ya bisa membaca kitab Keluaran, artinya banyak hal yang kita bisa belajar ya, khususnya hidup murid kita ya. Hidup murid kita kalau kita
rimang-rimangi bahasa Indonesia apa itu? Kalau kita ingat-ingat, ya. Apa? Renungkan. Kalau kita renungkan, ya, hidup murid kita kalau kita renungkan kita hampir sama dengan bangsa Israel. Ya, kita pernah merasakan kuasa Tuhan, kita pernah juga dapat bisa punya keyakinan kasihnya Tuhan, tapi kita juga pernah mengecewakan Tuhan. Ya, tapi hari ini kita belajar bahwa waktu kita tahu kita pernah hidup murid kita sudah seperti bangsa Israel, saya mau mengajak kita untuk mengembalikan hati kita. Ya, kita mau kembalikan hati kita. Kita mau betul-betul ingat ya. Kita mau ingat waktu kita belajar tentang pemuritan. Ya, waktu kita belajar tentang dosa. Waktu kita belajar tentang salib. Ya, kita mau ingat itu lagi. Ya, sehingga nggak ada sesuatu hal yang membuat kita nggak enak ternyata jadi murid. Ya. Hidup murid itu begitu luar biasa. Jadi saya mau ingatkan kita semua ya, keputusan yang waktu kita ambil saat kita kontak the cost itu keputusan yang sangat benar. Ya, artinya emang nggak ada yang salah sampai saat ini. Ya. Tapi kita mau kembalikan hati kita. Ya. Banyak hal yang mungkin kita miss, ya. Banyak hal yang mungkin kita dulu kok kurang semangat. Ini karena orang-orang yang begini. Enggak. Semangat itu dibangun dari diri kita. Ya. Semangat itu bukan dari orang lain. Ya. Jadi makanya kita jangan jadi nggak semangat hanya gara-gara orang. Waduh, itu kecil banget kita. Ya. Semangat itu dari diri kita. Ya. Jadi makanya waktu Tuhan bilang, waktu kita sudah jadi murid, kan kita harusnya keluar. Nah, jadi kita yang menyemangati. Ya. Tapi saya bersyukur ya untuk bisa membagikan ini, dan saya pun sangat semangat dengan kitab Keluaran. Ya. Saya mau kita juga sering-sering baca kitab Keluaran, ya, untuk kita juga bisa lihat hidup murid kita tuh sebenarnya hampir sama dengan bangsa Israel. Ya. Tapi yang menarik bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Ini ada cerita yang menarik ya. Waktu di Gunung Sinai, waktu si Musa naik ke Gunung Sinai, si orang-orang minta Harun membuat lembu. Sementara Tuhan bilang gak usah buat lembu, ya lembu emas. Akhirnya mereka buat. Tuhan juga sangat marah sekali waktu di Gunung Sinai. Dia bilang saya mau bakar itu semua orang itu. Gak obey kali. Datang Musa, Tuhan tolong jangan. Percuma lah kau selamatkan dia dari bangsa Mesir, tapi kau mau habiskan dia, nanti mereka semakin bersungguh-sungguh dengan kau. Oke lah, itu karena kau katanya. Akhirnya Musa turun, dia lihatnya, wah bener ini kurang ajar. Akhirnya Musa yang bunuh dia. Dan luar biasa ya, Tuhan itu murah hati sekali. Ya. Waktu Musa bilang dia mau dengar. Jadi itu saja pelajaran hari ini. Ya, saya sangat bersyukur bisa berbagi di kitab Keluaran. Ya, semoga kita juga semangat. Dan satu poin penting yang mungkin harus kita ingat, mari kita kembalikan hati kita. Ya, hidup murid kita. Ya, kita adalah disciple. Kita adalah murid-muridnya Yesus yang komitmen. Ya, yang mau terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, itu saja pelajarannya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar dari firman Engkau. Thank you buat pelajaran dari kitab Keluaran ini Tuhan, yang saya secara pribadi juga bersyukur dan sangat disemangati Tuhan untuk bisa melihat kasih Engkau melalui kitab Keluaran. Biarlah melalui pelajaran pada hari ini itu juga bisa menyemangati hati kami Tuhan, untuk kami juga bisa mengembalikan hati kami menjadi hati yang betul-betul percaya kepada Engkau. Hati kami yang betul-betul bisa melihat kuasa dan kasih Engkau secara benar, sehingga hidup kami hanya didasari oleh itu. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Kami mau serahkan juga acara berikutnya ke dalam tangan Kau saja. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.